Halo rekan-rekan, sekarang kita akan bahas mengenai flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart itu adalah suatu gambaran dari algoritma yang akan kita buat, sehingga di situ akan ditunjukkan urutan langkah-langkah dan hubungan dari langkah-langkah yang ada di dalam sebuah algoritma itu, urutannya dari satu langkah ke langkah berikutnya, itu semua kita gambarkan di dalam flowchart. Di slide yang akan ditunjukkan ini akan dilihat simbol-simbol apa aja yang ada di dalam flowchart yang umum. Pertama-tama di paling atas itu ada simbol untuk start dan end, di mana kita mengawali flowchart dan mengakhiri flowchart dengan simbol start seperti yang ada di slide. Nah, begitu juga dengan endingnya, sama simbolnya. Nah, simbol berikutnya adalah simbol untuk proses dalam sebuah kotak. Nah, di dalam proses ini kita bisa sebutkan di dalam simbol tersebut langkah-langkah apa aja yang ada di dalam sebuah algoritma. Proses-proses apa aja yang dilakukan terhadap data yang ada, bagaimana mengolahnya, bagaimana memperhitungkannya, dan sebagainya. Itu kita masukkan ke dalam simbol proses. Nah, simbol berikutnya ada selection. Di selection ini digunakan untuk jika dalam suatu algoritma ada kondisi yang harus dipenuhi. Langkah apa jika memenuhi kondisi tersebut? Langkah apa yang dilakukan jika tidak memenuhi? Kita menggunakan logo simbol selection ini. Nah, berikutnya opsional itu ada simbol untuk dokumen. Biasanya ini sebagai output dari proses atau tampilan dari proses. Kita menggunakan logo simbol dokumen. Nah, kalau simbol berikutnya seperti dalam bentuk tanda panah, ini merupakan gambaran arah dari flowchart tersebut. Apakah ke samping, ke bawah, dan ini akan menjadi penghubung antara semua simbol-simbol yang ada di dalam flowchart. Nah, simbol berikutnya adalah konektor. Konektor ini digunakan kalau misalnya flowchart yang kita gambarkan itu sudah sangat panjang. Nah, kita akan menyambungnya ke bagian lain. Nah, kita berikan tanda konektor dulu, simbol konektor, lalu diberi nomor. Lalu pada bagian awal lanjutan flowchart tersebut kita berikan tanda konektor juga, simbol konektor dengan nomor yang sama. Nah, itu berarti flowchart itu akan berlanjut dengan kode simbol dan nomor yang sama pada bagian yang lainnya. Itu untuk konektor. Nah, konektor yang ini jika digambarkan dalam halaman atau kertas yang sama. Nah, di simbol berikutnya adalah konektor yang digunakan untuk antar halaman, di mana jika dokumentasi terhadap flowchart kita itu sudah berlembar-lembar halaman, nah, konektor antara flowchart yang satu dengan sambungan dengan lanjutannya itu kita menggunakan konektor yang berbentuk seperti di paling bawah ini untuk antar halaman. Penggunaannya sama, tapi ini untuk antar halaman. Oke, demikian simbol-simbol yang ada dalam flowchart, dan berikut bisa Anda lihat contoh dari flowchart tersebut. Ini yang contoh yang sederhana. Mungkin dalam aplikasi kita yang akan kita gunakan sehari-hari itu bisa lebih panjang, bisa juga lebih simpel. Oke, bisa Anda perhatikan dulu. Nah, saya rasa cukup untuk materi mengenai flowchart kali ini. Terima kasih.